Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, bertemu lagi dengan saya Izzuddin dalam podcast Rumah Sakit Islam Aminah. Hari ini kita akan mengangkat tema narkoba dalam pandangan Islam dan juga peran keluarga dalam membentuk lingkungan sehat bebas narkotika. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Dr. Andes Djoko Nurbatin selaku Ketua GMDM atau Garda Mencegah dan Mengobati Kota Blitar. Mari Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kita sapa tamu kita pada hari ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Iyudin, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, narkoba adalah zat yang diharamkan dalam syariat Islam. Sebelum kita kupas tuntas, saya ingin bertanya dulu nih Pak Djoko. Kira-kira Pak Djoko di GMDM ini perannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah dimanapun berada, baik yang mengikuti langsung maupun lewat streaming, tentu Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua walaupun tidak jumpa darat. Nah, jadi langsung ke pertanyaannya Mas Iyudin. Yang pertama, GMDM itu adalah Garda Mencegah dan Mengobati, lembaga yang konsen terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, diantaranya, tetapi juga kasus-kasus bullying, HIV/AIDS, termasuk OGDJ. Makanya di situ ada Garda Mencegah dan Mengobati. Mengobatinya ya mengobati mereka yang pernah menggunakan narkoba, yang mau sembuh, yang mau tobat. Kemudian ada OGDJ, ada yang kena kasus HIV dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian kebetulan ini memang lembaga baru Januari kemarin dibentuk di Blitar. Kalau untuk nasional mulai tahun 2016. Di Jawa Timur juga mulai tahun 2016, tapi di Kota Blitar baru Januari kemarin kita mendapat amanah dari salah seorang jenderal mantan kepala BNN Pusat, yaitu Pak Anang Iskandar. Nah, jadi ini tugas kita mengajak, mengingatkan warga bangsa, warga masyarakat dimanapun berada untuk hati-hati dan waspada dengan yang namanya kejahatan narkoba. Oh, begitu. Ya. Nggih, luar biasa sekali. Berarti tugasnya sangat bervariasi nggih, Pak? Iya, betul. Berarti dari yang jenengan sampaikan tadi akan timbul beberapa pertanyaan. Ya. Nah, diantaranya apa sih yang dimaksud narkoba dan apa saja jenis-jenisnya, Pak? Baik. Ini kebetulan kan di depan kita ada display yang kita bawa sehingga masyarakat nanti bisa melihat dengan jelas. Narkoba itu adalah zat atau obat baik secara sintetis maupun semi sintetis yang itu jika digunakan itu bisa mengakibatkan, satu, mengurangi rasa sakit, dua, bahkan sampai menghilangkan rasa sakit, mengurangi kesadaran, bahkan sampai menghilangkan kesadaran. Itu kalau dikonsumsi. Dan ini jika dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berdampak menimbulkan yang namanya kecanduan. Ini adalah pengertian dari narkoba menurut Undang-Undang 35 tahun 2009. Begitu. Baik. Kira-kira tadi jenisnya ya. Yeah, jenisnya ini banyak sekali, ada yang ada dibagi tiga, Mas Iyudin, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Yang golongan 2 dan 3 ini yang sebagian digunakan untuk alat bantu medis. Oh, jadi walaupun ini sesuatu yang haram, tetapi karena sebagian alat bantu medis, maka ini dibenarkan oleh syariat. Yang haram itu kan kalau disalahgunakan ya. Okay. Yang haramnya itu kalau disalahgunakan. Yeah. Selama tidak disalahgunakan, digunakan oleh orang yang memang semestinya menggunakan. Siapa mereka? Ya orang yang membutuhkan. Siapa mereka? Biasanya adalah pasien. Mohon maaf, kalau kayak di Rumah Sakit Islam Aminah, ketika ada orang operasi membutuhkan alat bantu agar tidak operasinya lancar, dokter memerlukan bantuan yang namanya misalkan obat bius, obat patiroso.
Atau yang kalau dalam dunia medis di situ kelompoknya ada Valium, Petidin dan lain sebagainya itu. Ya. Baik. Seperti yang Pak Joko sampaikan tadi, ini banyak sekali jenisnya, nggih Pak. Ya. Dan itu dibolehkan asalkan tidak disalahgunakan. Nah, betul. Jadi pertanyaannya, ya. Misalkan barang-barang ini yang termasuk dalam jenis narkotika ini disalahgunakan, kira-kira dampak negatifnya untuk individu dan masyarakat apa, nggih Pak? Ya, ada beberapa dampak yang mungkin akan ditanggung resikonya oleh pemakai. Yang pertama adalah dampak medis. Karena yang menggunakan misalkan Joko Nurbatin, pasti yang kena dampak medisnya hanya Joko Nurbatin. Paling merembetnya ke keluarga, ke suami, ke anak, ke orang tua kan begitu. Karena dengan menggunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba itu salah satunya bisa sampai membuat cacat tubuh. Ada organ-organ tubuh yang terganggu, yang rusak. Nah, ini berarti yang menanggungkan dirinya sendiri. Ini salah sisi medis. Yang kedua dari sisi hukum. Pasti yang menanggung adalah dirinya sendiri. Kalau yang pakai Mas Iyudin, ya Mas Iyudin dong yang dihukum oleh polisi ya. Kalau ketangkap kan begitu. Bukan orang lain, nggak boleh diwakilkan. Udah, ini anak kesayangan, anak mas, anak mama, ibunya atau bundanya yang mewakili nggak bisa. Harus yang bersangkutan. Ini dua dampak yang akan mengenal langsung kepada yang menggunakan. Yang ketiga ini yang lebih bahaya Mas Iyudin adalah dampak sosial. Yang ini di samping pribadi juga orang lain. Contoh, habis mengkonsumsi narkoba, ini kemudian naik kendaraan. Ada orang lagi ngopi di warung kopi di pinggir jalan. Dalam arti ya sudah betul, maksudnya jualannya enggak kok di trotoar, enggak di pinggir. Tapi karena yang naik mobil ini lagi mabuk, nah akhirnya hilang kendali, nubruk. Ada lagi misalkan di truk di naik kendaraan di jalan raya, di depannya ada truk pasir yang lagi parkir. Kemudian karena dia hilang kendali, ya, bisa nubruk kendaraan yang ada di depannya atau truk yang lagi parkir. Nah, ini dampak-dampak, termasuk ada perilaku-perilaku yang sangat arogan, bahkan mengarah kriminalitas. Ketika dia sedang putus obat, biasanya kalau narkotik itu atau sakau bahasa medisnya, dia itu perilakunya akan cenderung kriminal, anarkis. Sehingga mungkin ketika hidup di komplek perumahan, mungkin akan mengguling-gulingkan pot bunga tetangganya, dilempari rumah tetangganya, dilempari mungkin dengan sesuatu botol dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada dengan kotoran dan lain sebagainya. Itu. Bahkan yang paling tragis, pengguna narkoba, pecandu narkoba yang sudah kecanduannya luar biasa, dia tidak akan segan-segan, mohon maaf, membunuh orang tuanya atau saudaranya. Ketika dia butuh barang, minta duit gak dikasih, maka kecenderungannya dia tidak akan pernah berpikir iki mbokku, iki ibuku, iki mamaku yang pernah mengandung aku, pokoknya bunuh. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, ini dampak secara sosial yang paling sangat kita khawatirkan. Kalau pribadi, kalau dampak medis, dampak hukum, karenanya dirinya, paling keluarganya. Kalau ditahan di LP, timurnya alun-alun, paling yang besok kan kalau sudah nikah ya istri, adik, orang tua, karenanya gitu. Nah, tapi kalau yang ini tadi berimbas kepada orang lain, ada dampak yang bisa ditanggung oleh orang lain. Gitu. Untuk sebab itulah Islam mengharamkan barang-barang seperti ini, Pak, karena impact-nya itu luar biasa. Dan mungkin ada salah satu cerita atau ibroh yang ada di Islam, dalam Islam disebutkan bahwa banyak sekali imbas yang negatif yang disebabkan oleh narkoba ini. Jadi awalnya dia tidak sadarkan diri, tapi nanti kelanjutannya adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah ke kriminalitas tadi. Kemudian begini Pak Joko, kira-kira untuk yang jenengan paparkan tadi, apa saja peran keluarga untuk membentuk lingkungan yang sehat dan bebas narkotika ini? Ya, yang pertama peran orang tua adalah
Satu, harus selalu mengawasi anaknya. Apalagi kalau punya anak remaja atau punya anak yang sudah usia kuliah, studi di luar kota. Ini jangan sampai kita lupa atau lengah untuk tidak mengecek. Sekarang kan sudah eranya gadget. Iya. Mungkin bisa di video call. Kalau dulu, era dulu kan hanya cuma telepon. Kalau telepon itu kan nggak kelihatan posisimu di mana. Aku lagi belajar kelompok, Bu. Aku lagi garap tugas dari kampus, Bu. Mungkin orang tua sudah percaya. Iya. Hari ini mungkin bisa ditingkatkan dengan video call. Nah, kalau di video call kok bulat, wah ini ada apa-apa ini, orang tua boleh curiga. Itu yang pertama, selalu mengawas dan mengontrol putra-putri tercintanya, apalagi yang jauh. Yang kedua, jika pulang, misalkan yang satu rumah ya, biasanya kalau weekend, malam Ahad atau hari libur, kan kecenderungan anak-anak kita yang cowok kan ngopi di luaran, pulang jam 11, jam 12 malam. Jangan pernah lupa orang tua untuk ngecek anaknya dalam bentuk pertanyaan. Mohon maaf, harus ada komunikasi. Tapi yang baik dengan menggunakan bahasa keibuan. Misalkan, Iyudin, sampan mau loh diteleponi ibu bolak-balik, bapak yo nelpon kok gak kena lapo HP-mu. Opo telas to cah bagus, pulsamu, paketanmu kan gitu. Nah, dari pertanyaan itu akan muncul jawaban dari anaknya. Nah, ketika anak menjawab inilah akan, mohon maaf, keluar bau mulut. Tuh, kok bau mulut anak saya kok wangi, kok beda, kok kaya tas mangan sawo sak kerenjang. Nah, misalnya, wah ini jangan-jangan anakku baru minum minuman keras, baru pesta narkoba dan lain sebagainya. Jadi komunikasi, memancing agar anak mau membuka mulut, menjawab, itu adalah yang harus dilakukan oleh anak. Jangan kok langsung dibentak-bentak, dimarahi. Orang ngerti sesuk sekolah jam 11 lagi mulai diteleponi bapaknya karo ibunya gak diangkat-angkat, bukan begitu. Tetap dengan bahasa keibuan. Cah bagus, Iyudin, sampean mau wis mak apa burung? Kok mulai bengiman? Oh sampun Bu. Nah, misalkan dijawab dan lain sebagainya. Pokoknya harus ada pertanyaan yang anak ini pasti akan memberikan jawaban, akan membuka mulutnya. Karena dari bau mulut itulah bisa kita cek anak ini baik-baik saja apa tidak baik-baik saja. Itu. Yang ketiga, membangun komunikasi. Dalam keluarga mungkin dibiasakan makan bersama. Kalau kita orang muslim sholat jamaah, membaca Al-Quran bersama. Dari situlah maka akan terbentuk hal-hal yang bisa memproteksi dari kepribadian anak. Jadi misalkan anak mau melakukan hal yang tidak baik, dia berpikir, wah aku biasanya ngaji karo ibu, karo bapak, aku biasanya malu ngaji terus nang masjid, nang musola, masa aku kate ngene sih. Nah, anak akan berpikir begitu. Yang keempat, orang tua harus tahu, ini kalau remaja ya, tahu siapa teman anak. Harus tahu, dan bahkan harus tahu nomor handphonenya, minimal 3 anak. Ketika anak jam 11, jam 12, atau jam 1 pagi belum pulang, itu disana kalau anak ditelepon nggak bisa, orang tua bisa menelpon temannya. Istilahnya konco pleke. Oh koncone Iyudin ki jenenge Alek, oh koncone Iyudin ki jenenge Joko. Harus tahu, orang tua harus tahu nomornya Alek, harus tahu nomornya Joko, mungkin ditambah 1 lagi untuk memastikan, oh anak saya sedang baik-baik saja. Tapi kalau sudah nggak bisa dihubungi, orang tua kan panik, bingung, jangan-jangan engkau gek dan lain sebagainya. Yang terakhir, peran orang tua agar anak-anak kita terbebas, terhindar dari penyalahgunaan narkoba, agar terbentuk generasi yang sehat, yang islami tanpa narkoba, tentu harus memberi keteladanan yang baik. Tadi sekilas sudah saya singgung, ya sering diajak sholat berjamaah. Ibu sering membaca Quran di rumah. Mungkin melaksanakan kalau Senin Kamis puasa Senin dan puasa hari Kamis gitu. Dan lain sebagainya. Itu di samping untuk mengunci atau memberikan kekuatan secara rohani kepada pribadinya anak-anak, juga bahwa anak itu, oh iya ibuku biasanya maringi contoh ngene, bapakku biasanya ngasih contoh saya begini, bapakku biasanya ngajak taklim aku begini, masa aku harap begini. Betapa kalau orang lain
tahu betapa malunya ibuku, betapa martabat keluargaku yang seperti itu. Nah, inilah 4 atau 5 cara yang mungkin harus dilakukan oleh para orang tua agar anaknya terhindar dari penyalahgunaan narkoba sehingga akan terbentuk yang namanya generasi muslim yang bebas dari narkoba. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mungkin saya ingin bercerita sedikit Pak Joko. Jadi di Rumah Sakit Islam Aminah sendiri juga ada namanya program keluarga sakinah. Alhamdulillah. Bagi karyawan-karyawan baru. Ya. Jadi kita memang membekali bagi karyawan baru, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah, untuk mempersiapkan diri atau mungkin melakukan pencegahan gitu, atau ya sosialisasi bagaimana cara kita memanajemen konflik, dan itu nanti juga ada hubungannya dengan bagaimana cara kita berkomunikasi ketika anak kita atau saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mulai mengenal narkoba. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Joko. Kira-kira adakah ciri-ciri anak orang yang mulai mengenal narkoba? Baik, ciri-ciri anak yang terkena narkoba yang pertama secara perilakunya, dia yang mungkin dulu itu biasanya penurut, pendiam, kemudian jujur, akan muncul perilaku suka bohong, kemudian mungkin di rumah akan ada sesuatu yang sering hilang, misalkan uang, terutama uang di dompet bapak atau di dompetnya ibunya, itu akan sering hilang. Itu kemudian yang berikutnya adalah ciri-cirinya dia menjadi anak yang pemalas. Awalnya rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, kemudian mungkin rajin ke masjid, ke musola, kegiatan di lingkungan rajin. Tahu-tahu dia menjadi pemalas. Nah, ini. Yang berikutnya adalah ada perilaku yang sangat mencolok untuk jenis narkoba tertentu. Dia yang biasanya tampilannya itu kalau dipandang itu rapi, kemudian cakep begitu ya, mungkin wangi begitu kalau cowok ya. Nah, tapi tahu-tahu dia jadi anak yang lombrot, jorok, kotor, bahkan mungkin nggak pernah mandi. Nah, itu untuk jenis narkoba tertentu. Dia kan memang takut air. Nah, takut air itu ada jenis narkoba tertentu yang kalau dikonsumsi itu setelah mengkonsumsi itu dia dengan air takut. Sehingga kalau nggak adus, tidak mandi 3-4 hari 1 minggu itu biasa. Makanya jadi jorok kan, mesti bau apak, bau yang macam-macam. Nah, yang berikutnya ciri-ciri yang bisa kita lihat di perilaku anak, yaitu yang awalnya anak itu penurut, kalau diutus, disuruh orang tua, itu menjadi pemberontak, melawan, nggak mau. Lagi-lagi aku, kok panggil aku itu bu? Nah, dan lain sebagainya. Ada pada dua awalnya, le iyutin, tolong ibu mendutno, gas nang gene warung kono, nggih bu, sekedap. Tapi yang muncul sekarang penolakan. Bahkan dengan mengutarakan lalu bersikap yang kasar terhadap orang tua. Yang terakhir, kalau dia itu pengguna narkoba yang sudah lama, yang sudah kecanduan, maka di tubuh itu akan bisa kita lihat, misalkan di tangan, di lengan, kalau enggak pakai baju lengan panjang, itu ada sayatan-sayatan. Ini juga untuk jenis narkoba tertentu, biasanya dia adalah pengguna putau. Nah, kalau dia pengguna putau itu biasanya menyayat tangannya, ada sayatan-sayatan. Nah, ini salah satu yang bisa kita lihat, ciri-ciri orang yang disinyalir sebagai pengguna atau pemakai narkoba. Gitu. Luar biasa sekali, Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah, penjelasan dari Bapak Dr. Andes Djoko Nurbatin. Tidak terasa 30 menit telah berlalu, kami menemani Anda. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta closing statement dari Bapak Djoko Nurbatin. Baik, Mas Iyudin, juga seluruh Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah dimanapun berada. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Pesan kami, jika kemarin narkoba itu ada di seberang jalan, hari ini narkoba sudah di depan mata kita. Maka hati-hati dan waspadalah.
Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Djoko Nurbatin atas ilmu yang telah diberikan. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, Rumah Sakit Islam Aminah Blitar merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan terdiri dari poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tumbuh kembang, poli kulit dan kelamin, poli syaraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli rehab medik, poli gizi, dan poli KIA. Bagi Sobat Sehat yang ingin mempercayakan layanannya kepada kami, silakan datang ke Jalan Kenari nomor 54. Demikian podcast pada hari ini. Saya Izudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.